Martin Paes datang, netizen semangati Hernando Ari. Netizen Indonesia kompak memberi semangat kepada Hernando Ari seusai pemain keturunan Martin Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia ke depannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan bahwa hasil banding perubahan asosiasi Martin Paes dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia telah disetujui FIFA. Seperti diketahui sebelumnya, perubahan Federasi Paes ini sedikit rumit. Karena pemain berusia 26 tahun tersebut pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Untuk itu, perpindahan Federasi Paes sempat rumit karena regulasi FIFA hanya memperbolehkan pemain pindah federasi setelah terakhir kali bermain di usia 21. Namun setelah mengajukan banding, akhirnya PSSI dipastikan menang. Dengan begitu, kiper FC Dallas Martin Paes ini pun bisa membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia dalam waktu dekat dijadwalkan akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengandalkan Hernando Ari untuk mengisi posisi kiper. Namun selesainya proses Paes ini, tentu pemain Persebaya Surabaya tersebut akan memiliki saingan nantinya. Untuk itu, setelah Paes dipastikan bisa membela skuad Garuda, tak sedikit netizen yang langsung beraksi dengan mampir ke media sosial Hernando Ari. Tak sedikit netizen yang mampir ke Instagram Hernando Ari dan memberi semangat kepada sang pemain untuk bersaing dengan Paes nantinya. Tak sedikit netizen yang mampir ke Instagram Hernando Ari dan memberi semangat kepada sang pemain untuk bersaing dengan Paes nantinya. Semangat dan pesan positif diberikan kepada kiper andalan Persebaya tersebut agar mampu bersaing di timnas Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Empat kelebihan Martin Paes untuk timnas Indonesia. Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia setelah PSSI berhasil mengajukan banding ke FIFA. Berikut kelebihan Martin Paes yang berguna untuk timnas Indonesia. Martin Paes sudah resmi jadi warga negara Indonesia WNI pada April tahun 2024. Namun Paes tidak langsung bisa membela timnas Indonesia karena FIFA tak langsung mengizinkan. Setelah melalui proses banding, PSSI akhirnya mengantongi izin untuk memainkan Paes. Martin Paes sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Berikut kelebihan Martin Paes yang berguna untuk timnas Indonesia. 1. Postur menjulang. Martin Paes tercatat memiliki postur 191 cm. Kondisi itu membuat Martin Paes terlihat tinggi besar saat menjaga gawang. 2. Jam terbang tinggi. Martin Paes sudah berusia 26 tahun dan punya jam terbang tinggi sebagai pemain. Ia sudah merasakan atmosfer kompetisi di Eredivisie dan MLS. 3. Persentase penyelamatan bagus. Martin Paes dikutip dari Fotistate mencatat persentase penyelamatan sebesar 73%. Ia melakukan 95 penyelamatan dalam 131 tembakan yang mengancam gawangnya di MLS tahun 2024. 4. Komunikasi dengan pemain naturalisasi lain. Dengan bergabungnya Martin Paes, ia akan mudah berkomunikasi dengan pemain-pemain naturalisasi lain macam Jay Eze, Calvin Verdonner, Justin Hubner, Tom Haye, Nathan Chuan, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Kabar bahwa Marcelino Ferdinand telah resmi bergabung dengan Oxford United mendapat tanggapan positif dari pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Pria yang karib disapa Ropan ini menyebut bahwa hal ini merupakan hal positif bagi timnas Indonesia. Menurutnya, dengan resmi berstatus pemain Oxford United, Marcelino bisa lebih tenang lagi. Pikiran pemain berusia 19 tahun tersebut bisa lebih fokus untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bersyukur alhamdulillah, Marcelino sudah tenang pikirannya dan aman untuk menghadapi putaran ketiga bersama dengan timnas Indonesia. Ucapnya dalam kanal YouTube Bung Ropan. Selain itu, menurutnya, Marcelino juga mendapat motivasi tambahan kala membela timnas Indonesia.
Pemain didikan Persebaya Surabaya ini pun akan mendapat semangat tambahan untuk membuktikan dirinya. Dengan mendapat klub seperti Oxford, ia akan tenang dan termotivasi untuk membuktikan bahwa ia adalah pemain yang punya talenta luar biasa. Ia pun tak ingin mengecewakan Pak Erick Thohir yang sudah membantunya berada di klub yang tepat. Lebih lanjut, menurut Ropan, Oxford United bukanlah klub sembarangan. Ia menilai klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri ini pun merupakan salah satu klub yang bergengsi. Ini luar biasa, Marcelino bisa bermain di klub yang bukan ada di bawah seperti Blackpool. Tidak, tapi ia ada di Championship, hanya satu tingkat di bawah Premier League. Nantinya pada hari Sabtu akhir pekan ini, Oxford sendiri akan bermain dengan Blackburn Rovers dan siapa tahu Marcelino sudah bermain. Imbuhnya. Asnawi bersinar, Port FC pista gol. Kabar gembira datang dari Liga Thailand. Pemain andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, tampil impresif bersama Port FC dalam laga pekan kedua Thailand Gue1 musim ini. Pelatih Port FC, Rangsan Vivachaichot, memberikan kepercayaan penuh kepada Asnawi dengan menempatkannya sebagai starter di posisi bek kanan. Bermain di kandang sendiri, di ET Stadion, Bangkok, Port FC langsung tampil menekan sejak awal laga. Tak lama kemudian, Lonsana Dumbuya menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-32. Dumbuya kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-46, membawa Port FC unggul 3-0 di babak pertama. Di babak kedua, Port FC tak mengendurkan serangan, Noboru Shimura memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-56. Puncaknya, pada menit ke-69, Asnawi Mangkualam menunjukkan kualitasnya dengan memberikan asis cantik untuk gol Peradol Chamrat Samye. Umpan mendatar Asnawi dari sisi kanan kotak penalti berhasil dituntaskan dengan sempurna oleh Chamrat Samye. Bagi Asnawi, ini adalah penampilan keduanya bersama Port FC di Thailand Gue1 musim ini. Sebelumnya, dia bermain selama 10 menit sebagai pemain pengganti saat Port FC menang 3-1 atas Rayong FC di pekan pertama. Ini permintaan Sinteyong di laga Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024.